Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmatnya diberikan kepada kita. Pada malam hari ini kita diberikan kesempatan berjumpa, berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi sampai di hadis yang ke-32. Al-haditsu tsani wa tsalasun an Abi Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala la darara wa la dirar. Hadis dari Abu Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan yang lainnya secara musnad. Dan Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Nabi. Maka nama Abu Sa'id diterangkan. Hadis ini mempunyai beberapa jalan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Hadis pendek sekali tapi banyak ya kaidah-kaidah atau faidah-faidah yang akan dibahas ya insyaallah taala. Poin yang pertama, manzilatul hadis, kedudukan hadis. Min qauli Abi Daud annahu min al-ahadits allati yaduru 'alaiha al-fiqh. Ya, berdasarkan perkataan Abu Daud bahwa hadis ini ya berbicara seputar tentang masalah fikih dan kaidah-kaidah fikih. Fahadal hadits yu'assilu qa'idah la darar wa la dirar lil fuqaha li qiyas al-umur 'alaiha wa khassa fi ma yastajib min al-umur fa mathalan al-hukm 'ala al-fuqaha ya annahu haram min dhimni adillati hadhihi al-qa'idah la darar wa la dirar. Jadi hadis ini bisa dijadikan sebuah kaidah fikih yang bisa diaplikasikan dalam perkara-perkara yang sangat banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah merokok misalnya, atau narkoba misalnya. Karena hal ini sesuai dengan kandungan hadis, Nabi SAW mengatakan la darar wa la dirar, tidak boleh ada bahaya, dan rokok itu bahaya ya, dan membahayakan, dan tidak boleh membahayakan orang lain. Li'annahu lam yakun mawjudan fi zaman tasyri', karena memang ya rokok, narkoba itu mungkin tidak ada pada zaman Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in,
ya, tetapi sudah masuk di dalam kandungan larangan hadis tadi secara umum, la darara wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah ta'rifud darar wa dirar. Pengertian dari darar dan dirar dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi. Secara bahasa ad-darar itu adalah didun nafa, lawan daripada manfaat. Darar itu bahaya, lawan daripada manfaat. La darara ay la yadurru rajul akhahu ibtida'an wa huwa didun naf'i minha. Tidak boleh ada bahaya, yaitu la yadurru rajulu akhahu ibtida'an, yaitu tidak boleh seseorang memberikan bahaya kepada saudaranya. Ibtida'an, yaitu dia yang memulainya, ya, dia mengganggu orang lain atau mengganggu saudaranya, dia yang memulainya. Ini tidak boleh. La dirar ay la yadur, ya, la yudarru kullu wahid minhuma, ya, sahibah jaza. La, tidak membahayakan setiap, ya, setiap orang itu, ya, orang lain sebagai balasan. Fadirar minhuma ma'an wadarar fi'lu wahid minhuma, ya, artinya membalas mudarat atau membalas gangguan itu juga tidak diperbolehkan. Waladirar, tidak boleh membalas gangguan yang dilakukan oleh orang lain. Wala yadkhul ad-darar 'ala alladhi darrahu walakin ya'fu anhu. La yadkhul ad-darar 'ala alladhi darrahu walakin ya'fu anhu. Fa Ibnu Mandur farraqa baina darar wa dirar wa hadha huwa al-mashhur. Ya. Ada yang membedakan antara darar dan dirar, dan ini yang lebih pas, yang lebih masyhur, lebih, ya, terkenal. Wa minal ulama man lam yufarriq bainahuma faqala huma lafdhani bi ma'nan wahid, ya, takallama bihima ala wajhi ta'kid. Ada yang tidak membedakan antara darar dan dirar, sama, ya, darar dan dirar itu sama, tidak boleh memberikan bahaya. Adapun dirar itu sebagai penegas saja. Qala Ibnu Rajab ba'da an naqala aqwal ahli ulama an hadaini lafdhaini wa bi kulli halin fa nusasan nama nafad darar wa dirar bi ghairi haqqin. Imam Ibnu Rajab menjelaskan, ya, bahwa intinya adalah Nabi SAW, ya, menafikan, melarang ad-darar dan dirar tanpa hak, tanpa hak. Baik. Kemudian poin yang selanjutnya tahrimu dararil muslim, ya, haramnya menimbulkan kemudaratan kepada seorang, ya, atau saudaranya sesama muslim. Hadis tadi pendek, ya, tapi memberikan makna atau menjadikan dalil bahwa tidak boleh seorang muslim itu mengganggu yang lain. Fala yadurru man darrahu aw yasub man sabbahu wa la yadri man darrahu. Ya. Tidak boleh seorang mengganggu tanpa hak dan tidak boleh membalas gangguan orang lain. Ya. Tidak boleh mencela orang yang mencelanya. Tidak boleh memukul orang yang memukulnya. Kan orang yang dizalimi, yang dicela, yang difitnah, yang dituduh itu bisa meminta, ya, hakim atau pengadilan untuk membalasnya. Kalau dia tidak minta maaf, menyebarkan fitnah, tuduhan, ya, dan mendoliminya, tidak
pihak yang berwenang, pihak yang berwajib misalnya. Wa akada Rasulullah an-nahya an dararil muslimin fi aktar min mawdi'. Banyak hadis-hadis menjelaskan yang senada dengan hadis ini. Misalnya Nabi SAW mengatakan inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Dalam hadis Nabi mengatakan sungguhnya darah kalian, sungguhnya harta kalian haram atas kalian. Ya, hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Hadis riwayat Muslim. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, wahai hambaku sungguhnya aku mengharamkan kezaliman melekat pada diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan hal itu kezaliman haram atas kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ini poin yang berapa? Manzatul hadis bertiga. Jadi hadis yang sedang kita bahas ini menunjukkan atas haramnya memberikan bahaya ya, atau mengganggu saudaranya. Haramnya kezaliman. Kenapa? Karena hal itu bisa merusak ukhuwah Islamiyah, bisa merusak mahabbah imaniyah. Karena sesama muslim, sesama mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Allah juga mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu Al-Imran 103. Wa'tasimu bihablillah. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah jami'an, bersama-sama. Wa la tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai. Wa dzkuru ni'matallah, dan ingatlah akan nikmat Allah in kuntum a'daan, yaitu sewaktu kalian itu saling bermusuh-musuhan. Orang musyrikin sebelum datang Islam, mereka saling bermusuh-musuhan. In kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum, ya, kemudian datang Islam, Allah alafa baina qulubikum, menyatukan, menautkan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kalian menjadi bersaudara. Ya. Kemudian dalam hadis juga dijelaskan al-muslimu akhul muslim. Muslim satu dengan yang lain itu adalah bersaudara. La yadlimuhu wala yakhdhuluhu. Ya. Tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menelantarkannya. Ya, yakhdhuluhu. Al-muslimu 'ala al-muslimi haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Atau kama qala sallallahu. Muslim dengan muslim yang lainnya itu haram, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Sehingga ya jangan sampai seorang itu ada niatan untuk mengganggu, niatan untuk menumpahkan darah saudaranya. Mungkin dosa besar membunuh saudaranya itu, membunuh seorang muslim, seorang mukmin itu dosa besar. Atau membalas dendam. Ya. Jadi inilah agama Islam, agama yang mengajarkan apa? Kedamaian, bukan peperangan. Dan Nabi juga mengatakan la tahasadu wa la tanajashu wa la tadabaru wa la taqatalu. Ya, wa qulu ibadallahi ikhwan. Jangan kalian saling hasad. Janganlah kalian itu saling mencari kesalahan, saling membelakangi, saling memusuhi. Jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Baik.
Islam ini memang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu betul. Bahwa Allah mengatakan dan tidak aku mengutus Muhammad kecuali untuk menebarkan rahmat, menebarkan kasih sayang ya di seluruh alam semesta ini. Jadi itulah Islam, indahnya Islam, damainya Islam, ya, menebarkan cinta, menebarkan kasih sayang. Irham ma fis sama irham ma fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi. Kemudian selanjutnya poin berapa? Yang keempat, anwa' doror, macam-macam tindakan mudorot, macam-macam tindakan mudorot. Ada dua. Yang pertama, al-wajhul awwal yakun laisa lahu qasdun siwa ad-darar bil ibad wa hadza la syakka fi qubhihi wa tahrimihi. Yang pertama adalah ya, tindakan menimbulkan mudarat kepada orang lain. Tindakan ya, yang niatnya hanya menimbulkan mudarat kepada orang lain. Tidak diragukan hukumnya bahwa hukum ini adalah haram. Hukum perbuatan ini adalah haram. Ini jenis pertama, yaitu tindakan menimbulkan mudarat kepada orang lain. Nanti macam-macamnya banyak. Misalnya dalam wasiat, dalam pernikahan, ya, kemudian dalam rumah tangga, dalam hal menyusui, dalam jual beli. Contohnya dalam wasiat ya. Dalam wasiat Allah mengatakan mim ba'di wasiyatin yusa biha udain ghairu mudhar. Surat An-Nisa ayat 12. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya mim ba'di wasiyatin yusa biha. Ya. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar utangnya min audainin ghairu mudhar. Ghairu mudhar tidak menyusahkan kepada ahli waris, tidak memudaratkan ahli waris dengan wasiat tersebut. Abdullah bin Abbas mengatakan menimbulkan mudarat dalam wasiat itu dosa besar. Dosa besar. Memberikan mudarat dalam wasiat itu bisa contohnya mengkhususkan salah satu ahli waris dengan jumlah yang melebihi yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ahli waris yang lainnya ini menjadi korbannya. Jadi melebihkan ya, atau mengkhususkan ahli waris yang lainnya melebihi hitungan yang Allah tentukan, sehingga yang mestinya ini bagian untuk yang lainnya, ahli waris yang lainnya ya, dilebihkan kepada ahli waris tersebut. Ini memudaratkan ahli waris yang lain. Ini contohnya. Atau wasiat yang memudaratkan yang lainnya adalah melebihi sepertiga. Ya, melebihi sepertiga. Ya. Jadi misalnya wasiat itu diberikan kepada orang lain, bukan ahli waris. Tapi melebihi sepertiga. Yang ini merugikan ahli waris tersebut, yang mestinya jatahnya ahli waris diberikan kepada orang lain. Ya, Nabi mengatakan as-sulus was-sulusu katsir. Wasiat itu jumlahnya sepertiga, paling banyak maksimum, dan sepertiga itu sudah banyak. Kemudian misalnya dalam perujuk, tadi dalam wasiat. Ya, ini masih macam yang pertama ya, macam-macam mudarat yang pertama. Contoh-contoh mudarat ya, yang diberikan kepada orang lain, Jadi murni mudarat, murni gangguan, murni makar, ya, diberikan kepada orang lain dalam wasiat atau dalam rujuk, misalnya seorang suami. Surat Al-Baqarah 231 Allah mengatakan fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf.
cara yang baik, atau ceraikan mereka dengan cara yang baik. Jangan kamu tahan. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Jangan engkau menahan istri-istrimu itu diraran dengan maksud untuk memberikan bahaya, untuk memudaratkan mereka, lita'tadu, dan engkau menzalimi mereka. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Siapa melakukan hal itu maka sungguh dia telah menzalimi dirinya. Jadi ketika seorang dulu talak itu tidak dibatasi 3 kali, sehingga terkadang seorang suami itu menalak istrinya, ditalak istrinya, kemudian ada masa iddah. Setelah masa iddahnya mau selesai, dirujuk lagi. Setelah dirujuk, ditalak lagi. Sampai masa iddahnya mau selesai, dirujuk lagi. Gak ada batasannya. Sehingga ini merugikan siapa? Merugikan pihak wanita, istrinya. Dia tidak dikasih kesempatan untuk bisa menikah lagi dengan yang lainnya. Ditalak, rujuk, talak, rujuk, sampai akhirnya talak itu dibatasi dengan 1, 2, dan 3 selesai. Kemudian ini diror yang Islam itu membatasinya, yang tidak boleh yang melampaui batas. Kemudian dalam ilah itu bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Dalam surat Al-Baqarah 226, lilladzina yu'luna min nisa'in tarabbusu 4 ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Bagi yang mengilah istrinya harus menunggu 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ilah itu batasannya adalah 4 bulan. Kemudian dalam menyusui, la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ini dalam memberikan susu. Seorang ibu seorang ibu yang punya anak yang kecil masih menyusu lalu diceraikan oleh suaminya, jangan sampai suaminya itu melarang istrinya untuk menyusui anaknya, karena seorang ibu fitrahnya itu iba dengan anaknya, dan masih ingin menyusunya. Jangan membuat atau memudaratkan seorang ibu yang masih ingin dekat dengan anaknya masih kecil untuk menyusunya, tidak boleh. Atau sebaliknya, jangan seorang istri itu memudaratkan suaminya dengan menyusui anaknya. Dengan apa? Meminta imbalan yang melebihi dari yang sewajarnya. Karena memang boleh seorang istri yang diceraikan untuk minta imbalan atas susu yang dia berikan kepada anak dari suami tersebut. Kalau sewajarnya tidak zalim, boleh minta imbalan. Tapi kalau melebihi dari yang dimampui seorang suami, itu namanya diror, mudarat, la darar wala diror. Kemudian dalam jual beli di sana juga ada jual beli yang haram, yang penuh dengan kezaliman, yaitu jual beli riba. Misalnya bai'ul ina, idza tabaya'tum bil ina wa akhadtum anabal baqar. Jika kalian itu lebih memilih dengan bai'ul ina dan seterusnya. Sallallahu alaikum dullah la yasihu hatta tarsyu ila dinikum. Maka Allah akan menghinakan kalian dan tidak akan mencabut kehinaan tersebut sampai kalian itu kembali kepada agama kalian. Baik, ini jenis mudarat yang pertama. Jenis mudarat
mudarat yang kedua adalah al-wajhu tsani yakunu lahu ghalab sahih masyru' wa bisababihi yadurrul akharin. Yang kedua, jenis mudarat yang kedua adalah tindakan mempunyai tujuan yang benar. Tindakan yang mempunyai tujuan yang benar dan disyariatkan, tapi bisa menyebabkan orang lain ya mendapatkan mudarat. Tujuannya benar, boleh, tetapi bisa memudaratkan yang lainnya, membahayakan yang lainnya. Ya. Apa contohnya? Contohnya apa ya? Di sini disebutkan seorang yang menyalakan api di lahan miliknya, menyalakan api di lahan miliknya, tapi ya saatnya timingnya tepat, karena ya, api itu bisa menjalar ke lahan milik orang lain. Mungkin pas kemarau, api itu mudah ya menyebar luas ke tempat yang lain. Ya hanya dia mau mungkin membakar sampah atau membakar rumput yang ada di ladangnya, tapi ternyata ya dia kurang antisipasi, ternyata membuat ladang atau hutan itu bisa jadi kebakaran misalnya, ya, kebakaran. Maka dia wajib untuk apa? Wajib untuk membayar kerugian tadi. Membayar kerugian. Ini contoh, ya tujuannya dibenarkan karena memang di lahannya, tapi ternyata bisa merusak yang lain. Contoh yang lain, dia menggali sumur di samping sumur tetangganya, sehingga sumur tetangganya itu kesedot, Maka ulama menjelaskan, maka hendaknya dia menutup sumur miliknya, karena ternyata dia gali sumur ini tempatnya, tapi ternyata bisa menyedot sumur ya di dekatnya. Contoh yang lain apa ya? Ya cukup ya. Atau melarang orang lain memanfaatkan barang miliknya. Melarang orang lain memanfaatkan barang miliknya. Yang barang tersebut dalam Islam itu tidak boleh dilarang untuk diambil manfaatnya, seperti air, ya seperti air, ya rumput, ya. Nabi mengatakan latam naku fadral ma'i litamnaku bihil kalam. Kalian jangan melarang kelebihan air untuk mencegah rumput mendapatkan air. Ya, tidak boleh dilarang. Ya, misalnya sawah kan, sawah itu, ya kan banyak ya di sawah milik siapa, bulan itu air nggak bisa ngalir kecuali melalui sawahnya misalnya, maka nggak boleh digalang atau di stop itu air mengalir. Ya, harus dialirkan juga ke tempat yang lain walaupun sawah itu bukan miliknya. Nabi juga mengatakan salatun la yumna'nal ma'u wal kalahu wan nar. 3 hal yang tidak boleh dilarang, enggak boleh dilarang. Air, rumput dan api. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas. Baik itu 2 macam ya mudarat. 2 macam gangguan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Kemudian poin yang selanjutnya. Termasuk cakupan kandungan hadis ini adalah tidak boleh memudaratkan. Ya,
Allah tidak membantu hambanya untuk mengerjakan hal yang mendatangkan mudarat. Tidak boleh seorang memberikan mudarat. Jadi syariat Islam ini syariat yang memerintahkan perkara yang maslahat. Kemudian syariat Islam ini adalah syariat yang melarang dari terjadinya mudarat. Ini kaidahnya. Jadi apa yang diperintahkan oleh agama Islam, oleh Allah, oleh Rasul itu pasti maslahat, pasti mengandung kebaikan, pasti untuk dunianya, untuk akhiratnya. Dan sebaliknya apa saja yang dilarang, yang diharamkan oleh agama ini itu pasti mudarat untuk agamanya, untuk dunianya, itu pasti. Ya, itu pasti. Dan agama Islam ini adalah agama yang tidak ingin memudaratkan secara umum, tidak ingin memudaratkan ya orang yang ingin melakukan syariat agama Islam ini. Ya, makanya Islam itu adalah agama yang mudah. Jadi perintah itu dilakukan dengan kemampuannya, dengan kemampuannya. Wajib puasa bulan Ramadan. Kalau nggak mampu, maka boleh tidak puasa tapi diganti. In kuntum marda aw ala safarin, ya, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka bagi yang man kana maridan aw ala safar, dan siapa yang sakit atau safar, maka dia boleh tidak puasa, tapi fa'iddatun min ayyamin ukhra, harus diganti pada hari-hari yang lain. Ya, sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Kalau nggak mampu dengan duduk, kalau nggak mampu dengan berbaring. Jadi itulah agama Islam. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah mengatakan surat Al-Maidah ayat 6. Allah tidak ingin menyulitkan kalian. Dalam surat yang lain Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesukaran untuk kalian. Nabi juga mengatakan al-hanafiyatus samhah, agama yang lurus adalah agama yang mudah. Al-hanafiyatus samhah, agama yang lurus dan mudah. Ya. Agama apa yang paling dicintai Allah? Nabi mengatakan al-hanafiyah samhah, agama yang lurus dan mudah. Kemudian Rasul juga mengatakan inni ursiltu bihanifiyatin samha. Nabi mengatakan sungguhnya aku diutus dengan membawa agama yang lurus dan mudah. Jadi itulah kemudahan Islam. Ya, la dharar wa la dhirar. Di agama Islam itu bukan agama di atas kesulitan, kesukaran, kemudaratan. Bahkan sebaliknya, agama Islam adalah agama yang di atas kemudahan, ya, kemudahan. Baik, terakhir kita akan bahas tentang kaidah usul fikih yang bisa diambil atau menjadi cabang-cabang dari hadis ini. Ya, poin selanjutnya ini juga tidak kalah pentingnya, harus kita ketahui ada kaidah usul fikih. Ada pelajaran usul kaidah usul fikih. Kebetulan saya juga mengajar ada kitabnya Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah fikih, dikarang oleh Syekh Nasir Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah. Baik, ada beberapa kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih. Yang pertama, ya, ini kaidah cabang yang muncul dari la dharara wa la dhirar. Tidak boleh memberikan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya. Kaidah yang pertama, ad-dhararu yudfa' bi qadril imkan. Kaidah fikih yang pertama adalah kemudaratan dicegah semampunya. Ya. Kemudaratan dicegah semampunya. Contoh
Contoh, jika ada seseorang yang membuat saluran air di jalan, lalu saluran air tersebut mengganggu orang yang lewat, maka dia wajib menghilangkan saluran air tersebut dan juga mengganti atas kerusakan jalan akibat saluran air yang dibuatnya. Ya, ini ad-dararu yudfa biqadril imkan. Kemudaratan harus diangkat semampu mungkin, sebisa mungkin. Jadi ada usaha ya untuk menghilangkan mudarat semampu mungkin. Ini yang pertama. Yang kedua, kaidah usul fikih yang kedua, ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal artinya adalah kemudaratan, bahaya itu harus dihilangkan. Bahkan kemudaratan itu, bahaya itu sebisa mungkin untuk dicegah sebelum terjadinya kemudaratan tersebut terjadi. Ada istilah al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya orang pengen sehat, nggak pengen sakit, tapi ada usaha. Gimana caranya? Mungkin dengan vaksinasi, dengan imunisasi, dengan makanan yang sehat, pola hidup yang sehat, ya, dan macam-macam yang lainnya. Mungkin dia punya sekolah, lembaga pendidikan, mungkin dia punya usaha. Jadi ada ancaman-ancaman, ya, yang kira-kira bisa merugikan usahanya, merugikan manajemennya, ya, maka dia mencari usaha-usaha antisipasi. Ini yang namanya ad-dararu yuzal. Contohnya khamr, narkoba, merokok itu mengganggu dan membahayakan orang lain, maka wajib dihilangkan. Caranya adalah ya, pemerintah atau majelis ulama itu mempunyai peraturan tentang misalnya larangan terhadap mengkonsumsi barang-barang yang tadi dilarang, ya, dilarang narkoba dan yang lain, khamr. Kemudian yang ketiga, kaidah fikih yang ketiga, ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Kemudaratan itu tidak dihilangkan dengan kemudaratan yang sama. Kemudaratan itu tidak dihilangkan dengan kemudaratan yang sama. Contoh, seorang yang tanamannya dirusak orang lain tidak boleh membalas merusak tanamannya, tapi hendaknya diadukan kepada orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah tersebut, ya, pihak-pihak yang berwenang, misalnya RT, RW, lurah, ya, seterusnya, ya, dan seterusnya, atau hakim pengadilan, ya. Tidak malah merusak milik lain. Motornya ditabrak, wah ganti yang ditabrak. Mobilnya ditabrak, ganti yang ditabrak, ya. Tidak seperti itu, ya. Ada jalan penyelesaiannya yang baik. Dengan apa? Ad-dararu la yuzal bimithlihi. Pakai ini kaidah ini. Kemudaratan itu tidak dihilangkan dengan kemudaratan yang sama. Kemudaratan itu tidak boleh dibalas dengan kemudaratan yang sama. Tidak boleh. Yang keempat, kaidah yang keempat, ad-dararul asyad yuzal bid-dararil akhaf. Kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Contoh, seorang hakim boleh mengambil dari orang kaya bagian harta lebih banyak dari yang harus dizakatkan. Orang kaya ada zakat malnya 2,5% misalnya, ya. Zakat harta itu 2,5% atau 1/40. Misalnya ada 120 juta sudah nisab, sudah haul, 1/40-nya 120 juta berapa? 12 bagi 4, 3 juta, ya. 3 juta misalnya. Dan ternyata 3 juta ini belum bisa
bisa mengcover orang-orang miskin yang ada di sekitarnya, belum bisa mengcover, maka bisa pemerintah itu meminta lebih, ya, yang wajibnya 3 juta minta lebihannya, sunnahnya ya, supaya di cover semua orang-orang yang membutuhkan itu. Jadi ad-dararul asyad yuzal bid-dararil akhaf, ya, mudarat yang lebih berat itu dihilangkan dengan mudarat yang lebih ringan. Ya, mudarat yang lebih ringan tadi tambahan harta, ya, zakat hartanya tadi ditambah, ini mudarat lebih ringan untuk siapa? Untuk orang kaya tadi. Tapi untuk menghilangkan mudarat yang lebih besar. Kemudian kelima, kaidah yang kelima, wa yatahammalu darar al-khas li daf'i dararin 'am. Membiarkan kemudaratan yang sifatnya khusus untuk menghilangkan kemudaratan yang sifatnya umum, ya, yang sifatnya umum. Jadi membiarkan mudarat yang sifatnya khusus, ya, dan menghilangkan mudarat yang sifatnya umum. Contoh, seorang hakim memaksa orang yang menimbun barang itu menjual dengan harga pasar. Pemerintah, ya, memaksa orang yang nimbun barang ini harus dijual dengan harga pasar. Keputusan hakim tersebut, ya, pada dasarnya mengikuti apa? Mengikuti kaidah ini, ya. Pada dasarnya memberikan mudarat orang yang menimbun barang tadi, tetapi itu mudarat yang sifatnya pribadi, khusus dia sendiri. Tetapi, ya, tetapi apa? Yang tujuannya apa? Supaya tidak ada mudarat itu terjadi pada masyarakat luas, ya, sehingga masyarakat luas itu merasa, ya, keberatan untuk membeli barang dengan harga yang mungkin 2 kali atau 3 kali lipat. Contohnya kemarin beli masker yang biasanya 10.000 satu, apa namanya? Nah, itu satu paknya dulu awal-awal dijual dengan 200.000 kalau nggak salah, ya, dulu, ya. Nah, ini nggak boleh, ya, membuat susah masyarakat, ya. Membuat susah orang yang sudah susah, membuat susah orang yang sudah susah. Nah, ini peran penting dari hakim, peran penting dari, ya, orang-orang yang mempunyai kewenangan. Yang keenam, kaidah yang keenam, darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, darul mafasid, menghindarkan kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Menghindari mudarat, menghindari mafsadat, menghindari bahaya itu lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat atau manfaat. Contoh, menjual narkoba dilarang, larangan menjual narkoba, walaupun yang jual itu tidak pakai narkoba, ya, dia hanya mencari keuntungan dari jual beli narkoba, tapi ini mesti dilarang. Kenapa? Karena narkoba akan merusak, ya, merusak akal, hati, fisik, moral masyarakat. Ya, demikian juga menjual khamr, minuman keras, ya, menjual narkoba juga sama. Kenapa dilarang? Karena darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, menghindari kerusakan itu lebih diutamakan daripada hanya sekedar mencari keuntungan dari jual beli itu. Ada untungnya nggak orang jual beli narkoba? Wah, untung banget, untung banget. Ada keuntungannya, tetapi keuntungan ini tidak boleh diutamakan. Yang diutamakan apa? Menghindari. Kemudian yang ketujuh, idza ta'awadal mani wal muqtadi yuqaddam al mani. Apabila bergabung antara penghalang
dan pendukung maka diutamakan. Yang diutamakan adalah penghalangnya. Contohnya larangan untuk membelanjakan harta milik bersama. Ada saham, ya, 2 orang misalnya, 2 saham, ya, 2 miliar misalnya, ya, 2 miliar. Maka ya membelanjakan 2 miliar ini, salah satu dari 2 itu punya hak, punya pendukung, dia penanam saham, pendukung. Tapi pihak yang lain tidak mau untuk membelanjakan dan tidak setuju. Maka penghalang itu diutamakan. Jadi penghalang itu diutamakan walaupun dia punya, ya, sisi pendukungnya, dia kan penanam saham misalnya. Kemudian terakhir, ad-dararu la yakunu qadiman. Bahaya mudarat itu tidak dibiarkan karena lebih dulu ada. Misalnya dia punya rumah sudah tingkat dulu, depannya itu masih kosong. Ternyata ya dibangun, tetangganya yang depan itu dibangun. Dia punya jendela atau punya balkon yang langsung melihat ke tempat privasinya itu. Ya, padahal yang dibangun duluan adalah rumah yang tingkat itu. Tapi ternyata ya membuat tetangganya itu terlihat bagian tempat privasinya, maka wajib bagi yang mempunyai rumah, ya, seperti atau jendela itu ditutup. Ad-darar la yakunu qadiman. Kemudaratan itu, ya, yang ada tidak dapat dibiarkan. Kemudaratan itu tetaplah mudarat, harus dihilangkan, ya, karena lebih dulu ada, walaupun dia lebih ada duluan. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah kaidah-kaidah yang baik yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.